Assalamualaikum, selamat datang kembali. Mudah-mudahan sehat dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Video ini saya akan membahas statement, yaitu pernyataan benar atau salah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika sudah lama tidak membuat tutorial PHP lagi. Nah, sekarang kita akan mulai kembali pembahasannya. Statement itu kita membuat pernyataan dengan kondisi, ya, dan berupa hasil pernyataan bernilai benar atau salah, atau istilahnya adalah bull. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ada dan tidaknya isi variabel. Contohnya begini, misalkan dolar B itu adalah 12. Nah, untuk mengecek, kita tidak bisa langsung dolar B begini untuk menentukan true or false. Kalau kita refresh, malah ketampil integer. Nah, sekarang kita ubah integer tersebut menjadi bool. Bool ini kan konstruktor, ya, konstruktor. Bool mengubah variabel integer menjadi bool. Kalau kita refresh menjadi angka 1. Angka 1 ini artinya nilainya true. Nilainya true. Saya singkat T, ya. Lalu bagaimana kalau menentukan nilai false? Cukup ketik 0 aja. Kalau 0 artinya false alias tidak tertampil ke browser. Kalau kita refresh, dia menjadi kosong, artinya dia tidak ada tampilan bahwa itu adalah false. Enggak, dia langsung kosong begitu. Nah, biar ketampil bahwa itu false, cukup menggunakan vardam saja. Vardam kabung tutup kurung. Vardam itu ya mengklasifikasi apakah variabel ini tipenya data apa, nilainya apa, seperti itu. Ini hasilnya, tipe datanya bool dan nilainya false. Jadi itu dia nggak ketampil di browser. Nah, itu ada 2 kemungkinan yang bisa menyebabkan tidak munculnya ke browser, yaitu null dan false. Tapi konteks video ini tentang bool, oke? Jadi jangan salah paham. Nah, sekarang poin kedua, yaitu dengan perbandingan. Di sini perbandingan ada macam-macam. Ini contohnya, ada kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, ini sama dengan, ini kurang dari, lebih besar, sama dengan, negasi atau tidak sama dengan. Nah, di sini nih ada yang baru, yaitu sama dengannya itu 2 kali. Itu kalau dalam kalimat matematika itu artinya sama dengan, seperti ini. Namun kalau dalam codingan kita, sama dengan seperti ini disebut assignment. Saya singkat assign, ya, assignment. Nah, itu artinya dolar B akan kita jadikan bernilainya 0, seperti contoh ini. Seperti itu contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Kita ketik misalkan dolar D sama dengan, pernyataannya 19 tidak sama dengan 19. Kalau kita tampilkan ke browser, ini tinggal di copy, kita ganti vardam dengan parameter dolar D, kita save, refresh. Nah, akhirnya menjadi seperti ini, false, ya, karena 19 tidak sama dengan 19 artinya nilainya false. Nah, seperti itu. Terus kenapa bisa lurus ini? Tonton video sebelumnya tentang penggunaan tag break, ya. Nah, tag break di sini saya sudah bahas alasannya kenapa dia tidak mengikuti codingan, tidak seperti pemrograman lainnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, perbandingan 2 pernyataan.
Nah, di sini saya bahas cuma 2 poin memang secara umum dan sering digunakan developer. Yang pertama, operan AND yang dinotasikan tanda ampersand 2 kali, dan operan OR kayak gini. Operan OR itu seperti ini. Ini namanya OR. Itu dikasih garis, tanda garis ini itu 2 kali. Ini disebut AND. AND ini. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, kita ketik lagi contohnya. Misalkan $K sama dengan 20 kurang dari 28 dan ya 10 lebih besar dari 28, boleh kita tampilkan. Nah, sebelum kita tampilkan, kita cari tahu bahwasanya kalau operan AND itu dua-duanya, kalau dikatakan nilai true jika dua pernyataan ini true semua, seperti itu. Salah satu aja yang salah, bahkan 2 kali dua-duanya salah, itu sudah jelas nilainya menjadi salah atau false gitu. Nah, 20 kurang dari 8 ini kan pernyataannya benar ya, sedangkan 10 lebih besar dari 28 itu pernyataan yang salah. Jadi karena pakai operan dan AND di sini, maka nilainya menjadi false. Kita refresh. Maaf, nah ini suka lupa, kita selalu save ya. Setiap perubahan kode harus di save gitu. Kita refresh lagi karena sebelum ke save. Nah, hasilnya menjadi false. Bosan false terus. Ya, aku ganti jadi operan OR. Maka kalau dua-duanya benar atau salah satunya salah atau true, salah satunya lah, itu akan menjadi nilai true karena menggunakan operan OR. Kalau kita refresh, berubah lah jadi bool true seperti itu. Nah, itu contohnya. Terus yang keempat, perintah yang menghasilkan bool itu banyak sekali. Kita ambil salah satu contoh, yaitu menggunakan is. Misalkan is, nah di sini banyak sekali is ini is infinite. Nah, di video sebelumnya kan sudah ada tentang infinite ya. Is infinite itu artinya mengecek bahwa nilai itu infinite atau tidak. Kita kasih pernyataan misalkan 1 bagi 0. Nah, ini sudah umum ya, bahwa itu nilainya menjadi tak terhingga. Kita kasih $H. Nah, ini wajib nilainya menjadi true ya, karena dia infinite. Kita lihat hasilnya. Nah, boolnya true ya. Nah, perhatikan error ini. Ini sebenarnya kita abaikan aja error ini karena kita lagi percobaan, kita lagi testing. Jadi kalau 1 bagi 0 itu artinya division by 0. Ini errornya. Nah, bagaimana cara mengabaikannya itu ada di video sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana, sudah mengerti, udah paham? Nah, ini kegunaan membahas statement ini untuk control flow sama perulangan ya. Jadi kalau control flow nanti dibahas video yang akan datang, yaitu tentang if else, dan if bersyarat. Kalau switch itu lain lagi ya, lain lagi ceritanya. Tapi kalau perulangan, terutama while, itu dibahasakan yang datang di video yang akan datang. Atau kalau misalnya Anda penasaran tentang while, ada di PHP Discover, silakan tonton tentang while. Gitu. Di situ ada pernyataan, kalau pernyataan tentang EOF, pembacaan file per baris. Di situ di video PHP Discover saya sudah bahas tentang while. Gitu. Nah, bagaimana
Sudah paham tentang statement ini? Kalau misalkan merasa belum paham, silahkan diulang-ulang lagi apa namanya codingnya, bisa kita ganti misalkan 19 menjadi 20 atau tandanya menjadi kurang dari sama dengan, dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang suka video ini, cukup sederhana ya pembahasannya. Bagi yang suka dan juga tertarik, bermanfaat banget itu ya, jangan lupa klik like video ini, dan juga silakan komen jika ada pendapat lain atau ada masukan, silakan. Terus jangan lupa share ke teman-teman Anda yang mau belajar coding atau yang siapapun lah, dan juga subscribe channel ini. Insya Allah channel ini tetap jalan seperti biasa walaupun cukup lama. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum.